Tiga. Hai, assalamualaikum. Kami dari kelompok 3 akan menampilkan video pembelajaran yang berjudul Keterampilan Mengajar Guru. Yeay, simak videonya sampai akhir ya guys. Iki kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Memang Mbak nggak bingung. Semua manusia di muka bumi ini bingung, Mbak. Nanti nggak bingung kalau udah di surga. Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Yang pertama yaitu teori keterampilan mengajar guru. Keterampilan merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seorang yang diperoleh dari berbagai dan latihan dalam pembelajaran. Keterampilan mengajar pada dasarnya merupakan salah satu manifestasi dari kemampuan seorang guru sebagai tenaga profesional. Contoh keterampilan mengajar guru yang pertama yaitu keterampilan membuka dan menutup pelajaran, yang kedua keterampilan menjelaskan, yang ketiga keterampilan diskusi, yang keempat keterampilan bertanya, yang kelima keterampilan variasi, dan yang keenam keterampilan membimbing diskusi. Yang kedua yaitu manfaat keterampilan mengajar guru dapat mewujudkan tujuan pelajaran yang diinginkan, yaitu memberi kemampuan kepada siswa yang menguasai mata pelajaran. Contoh manfaat keterampilan mengajar yang pertama yaitu melek teknologi, yang kedua kemampuan bahasa, yang ketiga public speaking, yang keempat menulis dan membaca, yang kelima membimbing jaringan, yang keenam manajemen waktu, dan yang ketujuh berpikir kritis dan kreatif. Itulah contoh dari keterampilan mengajar. Dapat disimpulkan keterampilan mengajar adalah suatu kemampuan dalam memberikan ilmu kepada peserta didik yang bertujuan agar ilmu yang diberikan dapat mudah dipahami oleh peserta didik. Saya Anissa Miftahurrahmah, NPM 221210019 akan menjelaskan tentang aspek-aspek dan faktor-faktor keterampilan mengajar guru. Keterampilan mengajar guru mencakup berbagai aspek yang penting untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang pertama, keterampilan bertanya. Guru perlu mampu mengajukan pertanyaan yang dapat menimbulkan rasa keingin-tahuan, merangsang fungsi berpikir, dan mendorong partisipasi siswa.
Selanjutnya, keterampilan menjelaskan. Kemampuan guru dalam menjelaskan materi pembelajaran dengan bahasa yang sederhana, terang, dan jelas. Yang ketiga, keterampilan menggunakan variasi. Guru perlu mampu menggunakan variasi dalam mengajar seperti variasi suara, pemusatan perhatian siswa, dan penggunaan media pembelajaran. Kemudian yang keempat, keterampilan membimbing diskusi. Keterampilan guru membimbing diskusi ke kelompok atau individu. Yang kelima, keterampilan mengelola kelas. Guru perlu mampu mengelola kelas dengan baik, termasuk dalam hal disiplin siswa, mengendalikan pelajaran, dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Kemudian yang terakhir, nomor 8, keterampilan profesionalisme. Guru perlu memiliki keterampilan yang bersifat profesional, seperti kemauan untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Dalam mengajar, guru perlu menguasai berbagai aspek keterampilan tersebut agar dapat memberikan pembelajaran yang berkualitas dan efektif. Dalam proses belajar mengajar, guru memiliki beberapa faktor keterampilan. Di antaranya yang pertama, faktor pendidikan. Dalam proses pembelajaran, guru merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi keberhasilan pendidikan. Meskipun latar belakang guru pendidikan bukan merupakan satu-satunya faktor penentu keberhasilan pendidikan, guru tetaplah merupakan titik sentral dalam keterlaksanaan pendidikan. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kompetensi profesional guru seperti melakukan pelatihan, pengalaman, dan pemetaan terkait sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Kemudian keterampilan yang selanjutnya yaitu keterampilan pengalaman mengajar, merupakan faktor penting dalam menentukan kinerja seorang guru. Hal ini terbukti dari berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa pengalaman mengajar dapat memengaruhi kinerja guru. Misalnya, sebuah penelitian menemukan bahwa pengalaman mengajar dan motivasi kerja mampu memengaruhi 73,1% variabel dependen, yaitu kinerja guru. Selain itu, pengalaman mengajar juga dianggap sebagai komponen dari kompetensi guru, di mana setiap guru diharapkan untuk menguasainya dan terampil melaksanakannya. Saya Siti Aisyah, NPM 221210161. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi dari metode efektif dalam proses pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan guru pintar untuk mengimplementasikan rencana pembelajaran yang telah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Di sini ada beberapa metode, diantaranya metode ceramah. Guru itu berperan sebagai sumber informasi utama untuk menyampaikan materi, sementara siswa mendengarkan dan mencatat materi yang telah disampaikan oleh guru tersebut. Yang selanjutnya adalah metode diskusi kelompok. Guru itu berperan sebagai fasilitator yang memandu dan mendorong partisipasi aktif siswa dalam membangun pemahaman. Yang ketiga adalah metode pembelajaran kooperatif. Jadi di metode yang ini, para siswa diminta untuk saling mendukung berbagai pengetahuan dan untuk mendorong kerja tim, sehingga siswa dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah metode tanya-jawab. Jadi di metode ini menyampaikan materinya itu melalui pertanyaan dan jawaban untuk bisa mengetahui sejauh mana siswa dalam memahami materi. Jadi guru itu juga bisa mengevaluasi hal-hal apa yang sekiranya siswanya belum paham. Yang selanjutnya adalah metode pemberian tugas. Contohnya seperti tugas merangkum, membuat makalah, PPT, menyelesaikan soal, mempraktikkan sesuatu, dan masih banyak lainnya. Yang selanjutnya adalah metode problem solving. Contohnya itu seperti mendefinisikan masalah yang sedang terjadi dan setelah itu kita harus mencari solusi supaya masalahnya itu selesai. Itulah tadi penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe ya guys. Kata-katanya dong Kak Apri. Dalam belajar kamu harus mengajar, dalam mengajar kamu harus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!